Kita pasti tahu dan sadar bahwa suatu kehidupan itu pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Tapi, ada hewan yang mampu mengalahkan kematian tersebut, alias abadi. Hewan itu adalah ubur-ubur abadi yang lebih dikenal dengan nama Turritopsis dohrni. Berbicara alam, rasanya tidak lengkap tanpa kita membahasnya. Ini adalah hewan Turritopsis dohrni, makhluk laut berukuran sangat kecil hingga hampir seukuran kuku jari. Hewan ini seperti memiliki kemampuan super. Mereka memiliki kemampuan regenerasi biologis yang luar biasa. Ubur-ubur abadi ini termasuk dalam spesies T. dohrni, genus Turritopsis yang berasal dari famili Ocyonidae. Siklus hidup ubur-ubur abadi ini dimulai sebagai polip aseksual dan kemudian berkembang menjadi bentuk medusa dewasa. Sementara pada siklus hidup ubur-ubur biasa melibatkan pembuahan telur dengan sperma, pembentukan sigospora, perkembangan menjadi larva, pelahiran larva, dan akhirnya melekat pada dasar laut, di mana mereka berkembang menjadi polip. Setelah itu, mereka berkembang secara aseksual dan melepaskan banyak ubur-ubur kecil dari tubuh mereka, yang akhirnya mati. Ubur-ubur abadi pada dasarnya mengikuti langkah awal yang sama dengan ubur-ubur biasa. Namun, ketika saatnya tiba untuk mati, ubur-ubur dewasa melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Alih-alih mati, mereka justru mengembalikan siklus hidup mereka dengan menyusut dan membentuk bola yang disebut sisto, yang melekat pada dasar laut dan berkembang menjadi polip baru. Polip ini kemudian menciptakan ubur-ubur kecil, dan siklus ini terus berulang. Siklus ini berlanjut kecuali ubur-ubur dimangsa atau dihancurkan dengan cara lain, sehingga membuatnya dijuluki abadi secara biologis. Perlu diingat bahwa meskipun ubur-ubur abadi memiliki keanehan genetik ini, mereka juga memiliki batasan hidup. Mereka sering menjadi mangsa bagi makhluk lain dalam ekosistem laut, terutama kura-kura laut yang mencerna mereka dengan enzim pencernaan. Walaupun penamaannya sebagai ubur-ubur abadi, mereka tetap rentan terhadap predasi karena kurangnya mekanisme pertahanan yang efektif. Ketika merenungkan fenomena ubur-ubur abadi ini, kita harus menyadari bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mereplikasi proses biologis ini pada manusia, ada hikmah dalam menerima kenyataan bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Setiap sistem kehidupan memerlukan proses kematian untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidupnya. Dan begitulah pembahasan kita mengenai ubur-ubur abadi ini. Saya sangat mengapresiasi kepada kalian yang sudah menonton hingga detik akhir ini. Sebagai penutup, saya akan memberikan kata-kata. Tidak ada yang abadi, bahkan cinta sejati pun juga bersifat sementara.